Haleluya, selamat pagi. Kasih karunia Allah lebih besar dari dosa dan kelemahan kita. Amin. Mari bersama Grace News mengawali pagi hari ini lewat doa dan firman. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Tuhan menganugerahkan kepada kami napas kehidupan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengawali hari kami lewat kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kehidupan yang kekal. Tuhan, berbicaralah sehingga kami hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya hidup kita tidak lagi dikuasai dosa? Bagaimana supaya hidup kita benar-benar semakin hari serupa seperti Kristus? Dikatakan di dalam Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, kita hidup tidak lagi dikuasai dosa bukan ketika kita hidup di bawah hukum Taurat, tetapi ketika kita hidup di bawah kasih karunia. Nah, hukum Taurat tidak bisa membawa manusia untuk hidup dalam kekudusan. Hukum Taurat diberikan oleh Tuhan supaya manusia menyadari mereka berdosa, dan supaya manusia juga menyadari mereka membutuhkan juru selamat supaya mereka hidup kudus, hidup layak di hadapan Tuhan. Hukum Taurat berbicara tentang perbuatan manusia. Oleh sebab itu 10 hukum Taurat berisi kata jangan. Saudara dituntut untuk taat, ya. Ini bicara soal usaha manusia. Nah, sehingga usaha kita itu tidak akan mampu membawa kita keluar dari dosa-dosa yang mengikat kita. Karena usaha manusia itu terbatas, ya. Kita tidak pernah bisa menghentikan dosa dengan berbicara tentang dosa. Tetapi yang bisa membuat kita menang atas dosa, tidak dikuasai oleh dosa, apa? Yaitu kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah lah yang membawa kita kepada kekudusan yang sesungguhnya. Sebab lewat kasih karunia Allah, kita dikembalikan kepada posisi yang semula. Lewat kasih karunia Allah, kita terhubung kembali dengan Allah. Karena itu, hiduplah dalam kasih karunia, maka saudara dan saya tidak lagi dikuasai oleh dosa, termasuk tidak lagi dikuasai oleh produk yang ada di dalamnya. Apa itu? Sakit, penyakit, ya, kelemahan tubuh, ya, kuasa gelap, kuasa okultisme, semua tidak lagi berkuasa atas hidup saudara dan saya. Amin. Karena itu, tetaplah hidup di bawah kasih karunia Allah. Dan mari bersama dengan saya lihat kemuliaan Tuhan, lihat kebesaran Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sebab Ia telah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Itulah yang akan kita terima. Apa yang diterima oleh Yesus, itu yang akan juga kita terima di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Biar hari ini Tuhan, kami hidup dalam kasih karunia, mengandalkan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, apa yang telah diselesaikan oleh anak-Mu di atas kayu salib. Biar kami berhenti Tuhan mengandalkan perbuatan kami, tetapi hanya bergantung, berserah, mempercayakan hidup kami kepada apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kami. Kami awali hari ini Tuhan menerima segala yang baik, menerima pertolongan, menerima anugerah, menerima kebaikan, pertolongan, pembelaan-Mu nyata dalam hidup kami. Apa yang kami perbuat, Tuhan yang membuat berhasil. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Amin.